Ciri gereja sebagai paguyuban, kemudian ini KD-nya masuk KD yang ke-6. Lalu ini tujuan pembelajaran kita. Coba Bu Guru minta satu orang, Joris bacakan dengan lantang. Mudah-mudahan temanmu yang di rumah itu mendengarkan. Coba. Ada yang namanya Joris? Oh, nggak ada ya? Oh, Joris nggak sebelah ya? Oh, salah Bu Guru. Oh, maafkan. Kalau gitu Alex ya? Alex ada nggak di sini? Oh. Alex lah sebelah juga? Ini kan? Ya silakan coba bacakan dengan lantang tujuan pembelajaran supaya yang di rumah itu bisa menangkap nggak? Ya coba dicoba. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan kategetis selesai, peserta didik yang disajikan teks syahadat para rasul dan kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 dapat menjelaskan ciri-ciri gereja sebagai paguyuban sehingga terdorong untuk semakin menghayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Bagaimana, dengar nggak? Ada suara sayup-sayup dari ujung dunia sana? Kecil, Bu, kecil. Nggak ada, Bu, nggak ada. Sayang ini di sini suaranya nggak masuk ya. Belum tahu. Baik, itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi kita akan melihat nanti dari teks syahadat atau credo atau doa aku percaya dan juga kisah para rasul bab 2. Ini tentang apa ya? Kisah rasul bab 2 ayat 41 47 itu tentang apa ya? Tentang cara hidup? Ya, cara hidup jemaat pertama ini akan selalu nih diulang-ulang karena kisah para rasul bab 2 41 sampai 47 dan kisah bab 4 31 sampai 37 itu tentang jemaat yang pertama karena ini menjadi kriteria bagaimana jemaat, bagaimana gereja itu sebaiknya menghayati ya. Jadi ada 5 tugas itu kan, 5 tugas itu tampak di dalam komunitas gereja perdana. Ya, coba yang di kelas 5 tugas gereja itu apa saja? 1, diakonia. 2, martiria. 3, diakonia. Koinonia. Terus? Martiria. Lalu liturgia. Satu lagi? Kerikma ya, pewartaan. Jadi kerikma, pewartaan, koinonia itu persekutuan, diakonia itu pelayanan, jadi pelayanan kasih ya, bukan pelayanan di sekeliling altar ya. Kalau pelayanan sekeliling altar itu berhubungan dengan liturgia. Ini diakonia adalah karya amal kasih ya. Itu kemudian martiria itu kesaksian hidup dan satu lagi apa lagi? Kerikma adalah pewartaan, pengajaran iman. Jadi misalkan pastor itu mengajar calon baptis, nah berarti imam ini sedang menjalankan tugasnya dalam bidang kerikma. Kalau imam, pastor mimpin perayaan ekaristi, berarti menjalankan tugasnya dalam bidang liturgia. Kalau imam bersama dengan seksi sosial paroki mengadakan kunjungan ke umatnya yang sakit, masuk apa? Diakonia. Nah, kemudian ini pastor pergi ke lingkungan-lingkungan, lalu bersama dengan warga lingkungan memilih pengurus, ketua lingkungan dan sebagainya. Ini koinonia, persekutuan ya. Jadi bisa membedakan ya. Kita juga bisa dalam 5 hal itu. Ya kalau martiria adalah kesaksian hidup. Jadi bagaimana seorang itu berani membela yang benar. Berani kalau bersalah mengakui kesalahannya. Itu martiria, memberi kesaksian hidup. Baik dengan tindakan maupun dengan kata-kata. Nah seperti sekarang ini kan sedang di Ukraina kan terjadi perang kan. Banyak itu imam-imam yang tetap di situ. Ya, tidak meninggalkan umatnya, mau mendampingi umatnya. Nah, itu adalah sebagai bentuk kesaksian. Kesaksian bahwa imam ingin berada bersama dengan umatnya.
Jadi banyak ya. Jadi mereka para imam suster itu yang tidak akan meninggalkan umatnya, mendampingi umatnya dalam situasi sulit. Nah, ini salah satu bentuk juga kesaksian. Ya, itu tujuannya. Jadi akan melihat dari teks syahadat, lalu kisah para rasul, lalu bagaimana ciri gereja sebagai paguyuban. Nanti ada berapa sih ciri gereja sebagai paguyuban? Ada berapa? Nah, ini indikatornya untuk penjabaran dari tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ada 4 gereja terpenting di Vatikan. Ya, 4 basilika. Nah, 4 basilika ini tahu yang ini namanya apa? Ini Basilika Santo Petrus. Ya. Basilika Santo Petrus, di dalamnya ada makam Santo Petrus. Di mana? Di Vatikan. Nah, para paus juga banyak yang dimakamkan di bawah. Jadi di bawah itu ada ruang bawah tanah, itu isinya makam. Ya, ini. Nah, Santo Petrus itu di makamnya itu dekat kalau ada perayaan siaran langsung dari Vatikan. Nah, ada dekat altar. Nah, itu adalah makamnya Santo Petrus. Ini ya. Lalu di sebelah sini nih, gedung sebelah sini tempat tinggalnya paus. Maka kalau paus itu mengucapkan setiap hari Minggu itu mengucapkan Angelus, ya, Angelus atau doa malaikat Tuhan itu dari jendela, yang jendela itu kebuka lalu ada kain merah. Nah, itu tempatnya paus. Lalu yang ini adalah Basilika Lateran Santo Yohanes. Inilah katedralnya, Katedral Roma. Nah, kan paus itu adalah uskup Roma, ya. Nah, ini katedralnya. Kalau kita di sini katedralnya ada di berseberangan dengan Istiqlal. Lalu kan sekarang sudah ada jembatan bawah tanah ya, jalan bawah tanah penghubung lorong perdamaian, tapi saya belum pernah melewati. Ya. Bu Dinda katanya sudah pernah lewat. Nah, ini ya, Lateran ya, Basilika Lateran. Besar sekali, memang gede-gede. Nah, ini gereja Santa Maria Maggiore. Ya, gereja Santa Maria Maggiore. Lalu yang ini Basilika Santo Paulus. Nah, di sini ada makamnya Santo Paulus. Nah, kalau ini di dalam kota Roma ini, ada di kota Roma. Kalau ini di luar kota Roma. Ya, maksudnya kan kalau Jakarta, di Jakarta Timur ke Jakarta itu kan di luar Jakarta Timur ya, berarti mungkin ada di Jakarta Baratnya. Ini di luar kota Romanya ya, di luar kota Roma. Oh, ini di dalam ya. Nah, 4 gereja ini punya yang namanya pintu suci, Porta Santa, yang dibuka setiap tahun Yubelium. Nah, nanti Paus sudah mengumumkan tahun jubileum berikutnya tahun 2025. Jadi setiap 25 tahun. Nah, itu pintu suci dibuka, umat yang berziarah bisa. Yang terakhir tahun 2000. Saya ikut tahun 2000. Ini di sini antrinya sampai 3-4 jam. Ya karena umat dari seluruh dunia kan nunggu 25 tahun kan cukup lama. Jadi ini 4 gereja ini, gereja utama, ini yang punya pintu suci, dan pada tahun jubileum pintu suci itu dibuka. Sehingga umat kalau masuk ke sini, itu adalah pintu suci. Di luar tahun jubileum, pintu suci dibuka, lalu ada pintu lain. Dan itu yang buka nanti adalah paus. Nah, kita biasanya kalau jubileum, lalu di uskupan seluruh dunia, ada tindakan simbolis yang buka adalah uskup untuk tiap katedral. Nah, sekarang nabunglah tahun 2025 bisa ziarah ya kan? Bisa ziarah ke Roma. Tapi harus banyak jalan kaki ya, kalau orang sana hobinya jalan kaki ya kan? Karena ongkos bus mahal. Sekali naik aja 1 euro. 1 euro sekarang berapa? 15.000 kan? Atau bersepeda. Di sana motor tuh sedikit sekali. Ya, orang menggunakan motor tuh sedikit, lebih banyak jalan kaki dan lebih banyak bersepeda. Maka Jonathan yang sudah bersepeda ini udah siap ya. Ya, nih, jadi ini 4 ini. Dan Bu Guru sudah ya puji Tuhan sudah pernah pergi ke sini semua ini. Ke
ketika tahun suci ya waktu itu tahun 2000, yang antrinya ya ampun panjang banget. Karena dari seluruh dunia itu ada. Dan gerejanya itu besar sekali. Nah, sekarang kita akan lihat ini mengamati syahadat. Yang Katolik ini hafal syahadatnya? Aku percaya. Hah? Coba sama-sama baik yang di rumah maupun yang di kelas sama-sama ucapkan syahadat yang singkat. Ya, yang Katolik ya. Karena kalau Protestan juga punya, hanya sedikit beda rumusannya. Protestan juga punya namanya pengakuan iman rasuli ya kan? Pengakuan iman rasuli. Sebagian besar sama, hanya 1-2 beda rumusan. Ya. Sekarang yang versi Katolik dulu. Yang Katolik mana? Berapa orang yang Katolik? Ya, suaranya harus nyaring ya, yang Katolik nih. Aku percaya. Kan ketika mau komuni pertama, tes juga kan, aku percaya kan. Tiap hari Minggu juga. BTW ini kamu kalau hari Minggu bisa nggak? Walaupun online? Bisa ya. Jangan pernah ditinggalkan. Ya. Siap? Syahadat yang singkat. 1, 2, 3. Keren, ternyata terbukti Katoliknya keren, Katolik keren ya. Oke, bagaimana? Yang Protestan ingat nggak pengakuan iman rasulinya? Jonathan nggak ingat? Yang Protestan ingat nggak? Coba siapa yang ingat? Yang Protestan? Ya, coba Febrian ya. Karena kan saya juga diucapkan kan dalam ibadah kan? Ya. Coba yang lantang. Dan nanti baca lagi ya, dan anak darah ya kan nyebutnya ya. Hampir-hampir sama sih, apa intinya misalnya sedikit ada perbedaan. Baik, ini teksnya. Ya, tadi sudah diucapkan. Nah, di dalam syahadat yang singkat, ya, jadi kalau mendengar kata syahadat, aku percaya, credo, itu sama. Ya, credo tuh kalau bahasa Itali, credo itu berarti aku percaya, karena dari kata, kalau bahasa Itali, bahasa Latin, bahasa Spanyol sama induknya itu, mereka subjek itu tidak usah disebutkan, sudah dari kata kerjanya itu sudah tahu. Kalau credo itu berarti saya percaya. Kalau kredi, kamu percaya. Kalau krediamu, kita percaya. Jadi dari kata itunya sudah tahu. Kalau Indonesia harus pakai subjek ya kan, supaya jelas. Tapi percaya, siapa itu percaya? Harusnya saya percaya, kamu percaya, dia percaya, kita percaya. Itu kalau bahasa yang berakar dari bahasa Latin, dan subjeknya itu sudah kelihatan di kata kerja, siapa pelakunya. Tapi sekarang bu guru bahasa Spanyol lupa lagi, karena khusus lalu kepotong lupa. Ya sedikit masih ingat. Oke ya, ini di dalam kredo yang singkat ada berapa ciri gereja disebutkan di situ? Ada berapa ciri gereja disebutkan? Sebenarnya sudah diberi tanda sih. Ada berapa? 1 atau 2? Ada 2. Gereja Katolik dan gereja yang kudus. Ya, jadi gereja Katolik yang kudus. Nah, ciri gereja itu ada berapa? Ciri gereja sebagai paguyuban sesungguhnya ada berapa? Coba lihat di situ ada nggak? Di dalam buku cetakmu ada berapa ciri gereja? Nah, itu di halaman 131 itu syahadat yang panjang. Ada berapa ciri gereja? Siapakah yang sudah tahu?
Ada berapa? Ada 4. Tadi sudah ada gereja yang Katolik, gereja yang Kudus. 2 lagi apa? Apostolik sama gereja yang satu. Betul. Itu ada di sahadat yang panjang ya. Dalam sahadat yang panjang ya. Ini sahadat panjang ya, atau disebut juga sahadat Nisea Konstantinopel. Ini nama konsili. Kalau kita sekarang hidup di zaman konsili Vatikan kedua. Sampai nanti ada konsili yang baru. Kapan tidak tahu ya. Jadi kalau konsili itu tidak dibatasi sekian tahun sekali, enggak. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kalau ada sesuatu yang penting, mendesak, yang membutuhkan tanggapan dari gereja, maka Bapak Suci atau Paus bisa mengundang untuk mengadakan konsili. Konsili itu apa artinya? Konsili artinya sidang agung para uskup sedunia. Jadi konsili itu adalah sidang agung para uskup sedunia. Nah, kalau ada konsili, maka para uskup akan diundang. Tinggal di mana diselenggarakannya. Ya kalau nanti konsili ada apa? Konsili Indonesia. Misalkan kita nggak tahu kan. Kan gerakan Roh Kudus kita nggak tahu. Nanti kalau konsili diadakan di Jakarta ya kita nggak tahu ya kan. Nah, konsili itu diambil dari nama tempat diselenggarakannya. Ya, kalau tempatnya di Vatikan maka namanya konsili Vatikan. Nah, sekarang kita zaman konsili Vatikan kedua. Berarti dulu konsili Vatikan 1 diadakan di Vatikan juga. Konsili yang Vatikan kedua ini diadakan di kota Vatikan yang menghasilkan 16 dokumen. Masih ingat salah satunya apa dokumen konsili Vatikan kedua? Masih ingat salah satunya? Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Ad Gentes, sudah 16. Sacrosanctum Concilium. Kemudian dulu kelas 7 itu kita bicara tentang Gravissimum Educationis yang tentang pendidikan itu ya, tentang keluarga. Jadi ada 16. Nah, di dalam sahadat yang panjang itu empat-empatnya disebut ya. 4 ciri gereja sebagai paguyuban. Ada yang tidur nih? Nah, di rumah suka tidur ya? Siapa di rumah kalau lagi belajar sering menghilang, dipanggil-panggil gak nyaut gitu kan? Zoom-nya dinyalakan, kalau dia entah kemana itu kan? Kalau dipanggil-panggil gak menyaut kan meragukan ya kan? Karena bu guru kan gak bisa tembus pandang. Kalau bu guru tembus pandang, bu guru colek-colek, hei jangan tidur gitu. Bu guru masih terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, di dalam sahadat yang panjang ada 4 sifat gereja yang disebutkan, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Itu ciri gereja sebagai paguyuban. Jadi kalau tanyakan gereja punya berapa ciri, jawabannya 4. Apa saja itu? Jawab lengkap. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Kalau tugas gereja ada berapa tadi? Ada 5 ya, ingat ya. Jadi kalau tugas gereja ada 5. Kalau sifat gereja atau ciri gereja sebagai paguyuban ada 4. Nah, ciri gereja sebagai paguyuban yang ada 4 itu tertulis di dalam sahadat yang panjang atau sahadat Nisea Konstantinopel. Kalau di dalam sahadat yang singkat hanya 2, yaitu gereja Katolik yang kudus. Ya, jadi ada gereja Katolik dan gereja yang kudus itu dalam sahadat yang singkat. Nah, sekarang kita lihat masing-masing dari ciri gereja sebagai paguyuban. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Your internet connection. Sering itu kasih warning. Baik kan dia ngasih warning ya kan?
Nah, sekarang kita lihat apa arti gereja yang satu. Ya kan? Gereja Katolik yang satu. Itu artinya apa? Apakah gerejanya itu hanya satu? Nah, gereja sini harus dipahami, gereja bukan sebagai bangunan ya. Bukan sebagai bangunan, bukan sebagai tempat, tetapi sebagai komunitas orang beriman, sebagai persekutuan orang beriman. Nah, itu mempunyai ciri satu. Nah, satunya itu dari mana? Ya, siapa membantu baca yang keras? Biar kamu juga mulut kegerak. Siapa membantu baca? Yang di sekolah yang baca ya, karena di rumah kalau baca bu guru nggak bisa mendengar nih. Yang di kelas coba baca. Siapa? Oke, silakan Ibu Guru. Ya, semua dari arti gereja yang satu. Nah. Arti gereja yang satu. Gereja disebut satu karena satu Injil, satu baptisan, satu jabatan, satu karunia kepada Petrus dan kedua rasul. Gereja itu satu karena tiga alasan. Pertama, gereja itu satu menurut akalnya, yang ada untuk Roh Kudus, satu Allah Tuhan dalam tiga pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, gereja itu satu menurut dirinya, Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya yang disalib. Yang ketiga, gereja itu menurut jiwanya, Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persatuan umat beriman, dan yang memenuhi serta mendidik seluruh gereja. Oke, terima kasih. Jadi bahwa gereja itu disebut satu ya, karena satu Injil. Ya, satu Injil dalam arti kitab suci itu ya, bukan yang kalau Injil sendiri ada 4 ya, tapi Injil pengertian Injil sini kitab ya, kitab Injil itu ya. Jadi berdasarkan satu Injil, satu baptisan. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dibaptis dimanapun, di gereja Katolik pasti sama. Dituangkan air, lalu sambil mengucapkan, misalkan namanya kita pilih, dia misalkan nama baptisnya Paulus. Paulus, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau gereja Katolik itu namanya pembaptisan, rumusannya sama. Satu pembaptisan. Kalau tanpa rumusan nggak ada air, tidak bisa ada pembaptisan. Pembaptisan itu syaratnya harus ada air, dan air suci ya kan, bukan air apa, bukan air sembarangan ya. Oh nggak ada air bersih, nggak ada air putih, nanti pakai air apa, pakai teh nggak bisa. Harusnya air putih. Pakai air biasa bisa yang bersih, yang bening, lalu diberkati. Itu jadi air suci itu yang di gereja itu air biasa itu, air keran, ya, tapi yang bersih. Lalu ada upacara pemberkatan air. Nah kalau air itu sudah diberkati, maka dia menjadi air suci. Ya lalu juga diberikan garam. Nah kan biasanya kalau dalam kamu ingat ikut misa malam Paskah, bukan ada gentong besar ya kan, itu isinya air kan, lalu diadakan pemberkatan, dikasih garam, lalu nanti kan dilimpahkan juga dimasukkan situ. Jadi air biasa, jadi air suci itu air biasa yang diberkati. Tapi air biasanya air bersih, air murni ya, bukan air yang keruh, air macam-macam atau air minuman. Jadi air bersih. Mau air sumur boleh, mau air keran boleh, yang penting bersih. Lalu itu diberkati. Nah, ketika air itu sudah diberkati, kita tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Karena kalau sembarangan kita berdosa terhadap benda-benda yang sudah disucikan. Sama kalau kamu punya rosario sudah diberkati, kalau rusak jangan dibuang demi apa, harus dikumpulkan. Karena apa, itu sudah diberkati, sudah disucikan. Kalau kamu punya rosario rusak, kalau dibuang begitu saja, itu namanya dosa sakrilegi. Ya, tidak menghormati benda-benda yang disucikan. Ya, maka dikumpulkan saja misalkan di rumah jadi punya satu kotak lah, benda-benda rohani yang sudah tidak bisa dipakai karena rusak atau putus, dan itu sudah diberkati. Ya, misalkan rosario kan, tiba-tiba lagi pakai putus, itu masukkan. Kecuali belum diberkati. Kalau belum diberkati ya namanya belum menjadi benda suci. Ya. Jadi kalau punya benda suci yang sudah diberkati, kalau rusak jangan
dibuangnya apa sembarangan. Kalau punya tempat untuk dikubur, silahkan dikubur satu tempat, ya, karena itu sudah disucikan. Kalau kita memperlakukan tidak hormat, kita kena namanya dosa sakrilegi, yaitu tidak menghormati benda-benda yang disucikan. Ya, jadi satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Petrus diberi jabatan oleh Yesus sebagai apa? Ketua, ya, sebagai ketua atau sebagai kepala, ya, kepala dari para rasul. Jadi para rasul itu dipimpin oleh Petrus. Dan Petrus menjadi pemimpin dipilih oleh Yesus. Bukan Petrus menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Nah, Petrus ini menjadi pemimpin ke-12 rasul. Maka ini kemudian diteruskan dalam gereja. Nah, tugas Petrus itu diteruskan oleh yang namanya Paus. Jadi Paus itu adalah meneruskan tugas Petrus untuk memimpin gereja. Nah, para rasul itu tugas para rasul diteruskan oleh siapa? Para uskup. Ya. Jadi para uskup itu adalah pengganti para rasul. Nah, Petrus itu sebagai pemimpin para uskup ini. Paus itu adalah pemimpin para uskup. Kalau imam itu adalah pembantunya. Pembantu siapa kalau imam itu? Pembantu uskup. Karena sebenarnya yang punya wewenang untuk memimpin umat itu adalah uskup. Tapi bisa dibayangkan kalau uskup harus melayani satu keuskupan. Sanggup enggak? Kayak di Jakarta saja sudah lebih dari 60 parokinya. Kalau cuma uskup sendiri gimana mungkin satu minggu itu bisa di 60 gereja? Satu harinya 24 jam ya kan? Ini gereja 60, satu hari gak cukup ya kan? Kalau misalnya dibuat 1 jam. Nah untuk dari gereja Antonius ke gereja Matraman butuh waktu ya kan? Dari Matraman ke Halim, lalu ke Santa Ana, ke Rawamangun, dan seterusnya. Maka para uskup melimpahkan tugas kepada para imam. Imam itu adalah pembantu uskup. Paham di sini? Ya, jadi tadi gereja itu bersifat satu karena satu Injil, satu baptisan, satu jabatan dalam hierarki itu. Dengan pemimpinnya adalah Paus sebagai pengganti Petrus. Lalu ada para uskup sebagai penerus tugas para rasul. Sementara imam adalah pembantu uskup. Maka imam ketika tabisa yang menabiskan adalah uskup. Karena uskup akan melimpahkan tugasnya kepada para imam. Maka para imam bisa menjalankan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh uskup. Bisa mimpin misa, bisa menerimakan sakramen tobat, sakramen perkawinan, dan sebagainya. Yang imam yang tidak bisa adalah menerimakan sakramen bisa. Gak bisa kalau imam. Lah imam kan tugasnya menerima limpahan tugas dari uskup. Maka kalau imam tidak bisa menabiskan, tapi bisa ikut serta dalam misa bisa. Nanti para imam ini akan turut memberikan berkat kepada para imam baru. Ya. Sampai sini jelas ya. Jadi bagian-bagiannya itu. Nah, sementara menurut KGK, masih ingat itu KGK itu apa? KGK, ada ingat? KGK singkatan dari Katekismus Gereja Katolik. Ya. KGK itu singkatan dari Katekismus Gereja Katolik. Kalau KHK? Ada yang tahu KHK itu apa? Kan kalau KGK Katekismus Gereja Katolik. Kalau KGK itu apa? KHK Kitab Hukum
kanonik, kanonik ya, bukan Katolik. Jadi tadi kalau KGK itu Katekismus Gereja Katolik, kalau KHK Kitab Hukum Kanonik atau hukum gereja. Jadi kita itu punya hukum, namanya hukum gereja. Itu yang mengatur kapan ya wajib puasa, wajib pantas, kan kita sekarang sedang dalam masa prapaskah. Nah ini KHK ini juga berlaku di seluruh dunia, berlaku untuk umat Katolik. Jadi ini mengikat umat Katolik. Kalau bukan umat Katolik tidak terikat oleh itu. Maka kalau kita bicara ini, aturan ini tidak bisa dilakukan untuk orang di luar gereja Katolik. Nah, KHK yang saat ini kita pakai adalah KHK yang diterbitkan tahun ini. Sampai nanti ada KHK yang baru. Tapi sudah ada beberapa revisi. Nah, ini berlaku di seluruh dunia. Ya, seperti halnya kan Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar itu kan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kalau dia bukan warga negara Indonesia, maka tidak terikat oleh undang-undang itu. Kecuali ada undang-undang tentang undang-undang perimigrasian. Maka orang asing maka harus tunduk terhadap undang-undang tentang keimigrasian kalau dia orang asing. Syaratnya bagaimana. Nah, sekarang gereja itu satu karena 3 alasan menurut KGK. Yang pertama, satu menurut asalnya, ya. Asalnya adalah bahwa gereja itu berasal dari Tritunggal Maha Kudus, yaitu kesatuan Allah yang ada dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus inilah disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Hakikatnya satu, Allah, hakikatnya Allah, mewujud dalam 3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, dan pribadi Allah Roh Kudus. Satu kesatuan. Yang kedua, bahwa gereja itu satu menurut pendirinya. Siapa pendiri gereja? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi bahwa gereja itu satu dilihat dari pendirinya, yaitu pendirinya Yesus Kristus. Yesus sudah mulai mendirikan gereja sejak memanggil para murid. Itu proses pembentukan gereja dengan memilih para murid. Lalu dari para murid itu dipilih lagi, diseleksi menjadi 12 rasul. Jadi kalau murid itu banyak, kalau rasul hanya ada 12. Maka kan ada cerita Yesus mengutus 70 murid. Nah, jadi kalau murid itu banyak, murid itu kan setiap yang mengikuti Yesus itu disebut murid. Nah, dari murid ini ada yang dipilih oleh Yesus karena itu nanti diberi tugas khusus itu. Tugas khusus untuk meneruskan karya Yesus, para rasul. Maka ketika siapa yang bunuh diri? Yudas. Maka ketika Yudas bunuh diri, lalu dicari penggantinya. Siapa penggantinya? Matias ya. Yang dibuang undi ada 2 nama ya kan? Kalau 1 dapat. Ya, jadi asalnya satu yaitu dari Tritunggal Maha Kudus. Pendirinya satu yaitu Yesus Kristus. Lalu gereja itu satu menurut jiwanya. Dan jiwa gereja itu adalah Roh Kudus. Jadi gereja itu satu karena satu Injil, satu baptisan, dan juga satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul, itu LG. LG itu singkatan dari apa? LG singkatan dari Lumen Gentium. Ya, ini salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua juga.
Lumen Gentium, terang bangsa-bangsa. Nah, sampai di sini paham berarti gereja itu dikatakan satu karena apa ya? Ya, karena ini, karena satu Injil, karena satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan kepada ke-12 rasul. Kalau gereja itu satu, menurut KGK ada 3 alasan. Satu asalnya yaitu dari Tritunggal Maha Kudus, dari pendirinya yaitu Yesus Kristus, dari jiwanya yaitu Roh Kudus. Ya, dari bagian ini ada yang mau ditanyakan? Jadi gereja itu satu itu karena apa alasannya? Udah paham belum? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ciri berikutnya. Nah, ini beberapa usaha untuk memperjuangkan agar kesatuan gereja itu tetap terpelihara. Nah, ini ada, kesatuan itu tetap harus dipelihara. Ini beberapa upaya. Siapa mau bantu baca? Yang nyaring. Febrian coba bantu baca. Kelihatan nggak? Memperjuangkan kesatuan gereja. 1. Kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman yang dinamis. Iman menjadi prinsip kesatuan bagi anggota gereja. 2. Kesatuan dalam pimpinannya atau hierarkis. Hierarkis mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarkis sebagai prinsip kesatuan lahirlah dari gereja. 3. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen merupakan ekspresi simbolis kesatuan gereja. Oke. 4 Ya, jadi bahwa perjuangan untuk menjaga kesatuan gereja, salah satu menjaga kesatuan iman para anggotanya. Gimana supaya mereka tetap berpijak pada ajaran iman yang benar. Yang kedua, kesatuan dalam pimpinan yang disebut dengan hierarki. Gereja Katolik itu punya hierarki, tata susunan kepemimpinan dari uskup, imam, lalu diakon. Nah, di uskup itu ada yang paus, jadi paus itu juga adalah dari uskup yang punya gelar kardinal. Jadi dari uskup itu ada yang dipilih untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Paus. Mereka diberi gelar kardinal. Nah, kardinal inilah yang bisa dipilih menjadi paus dan yang bisa memilih paus. Jadi kalau imam biasa saja, uskup yang bukan kardinal, mereka tidak punya hak untuk dipilih dan memilih paus. Jadi paus kita sekarang siapa nih? Ya, Paus Fransiskus ya, orang Argentina. Ya kan jabatan paus itu adalah seumur hidup. Ya. Kalau nanti paus ini suatu saat meninggal dunia, maka akan diadakan sidang untuk memilih paus yang namanya konklav. Nah, yang hadir itu adalah para kardinal dari seluruh dunia. Mereka berkumpul di tempat yang disepakati, mereka memilih di antara mereka. Jadi yang memilih adalah para kardinal dan yang dipilih adalah dari kardinal. Ada. Kamu nggak tahu kita punya kardinal? Gak tahu namanya. Kamu warga mana, Pak? Kamu warga keuskupan mana? Gak tahu. Kamu tinggal di keuskupan mana kamu? Kamu nggak tahu keuskupan mana? Nggak tahu. Aduh, kasihan sekali. Dara, kamu keuskupan mana? Kita ini wilayah kita teritorial adalah Keuskupan Agung Jakarta. Dan siapa menjadi uskup? Monsinyur Ignatius
Kardinal Soeharto. Berarti Gus Agung Jakarta adalah seorang kardinal. Maka nanti kalau paus kita yang sekarang meninggal dunia, maka ini para kardinal akan kumpul di Vatikan. Ada namanya Kapel Sistina. Lalu nanti mereka akan masuk di ruangan kapel. Mereka berdoa untuk memilih di antara mereka. Gak ada loh berunding-unding kamu milih siapa, milih siapa. Langsung ke bilik-bilik yang kapel-kapel kecil. Lalu mereka menuliskan nama. Lalu nanti dilihat siapa yang paling banyak. Lalu tandanya kalau sudah ada, jadi setiap ada pemilihan, namanya langsung dibakar kertas itu lalu dilihat asapnya. Kalau asapnya hitam berarti belum ada paus yang terpilih. Lalu ada kata lagi, mereka berdoa lagi, mohon petunjuk lagi. Lalu berikut tulis lagi sampai kertas itu dibakar dan warnanya putih. Kalau warna putih dan disertai dengan lonceng, berarti sudah terpilih paus yang baru. Kalau dulu tanpa lonceng, kan dulu udaranya masih bersih, belum tercemar polusi. Kebanyakan Jakarta, kan polusi dipakai sampai di sini nggak kelihatan. Cuma kalau lagi hujan, seni itu duduk di sana bisa terlihat kan, itu nggak kelihatan karena polusi. Coba kalau pergi ke kampung masih bisa lihat bintang ya kan. Coba di Jakarta kalau melihat bintang cuma karena bukan bintangnya nggak ada, tapi polusinya itu terlalu tinggi sampai nggak bisa kelihatan. Jadi nanti kalau ada pemilihan itu, kalau sudah sampai asapnya putih, yang mungkin agak susah sekarang karena terlalu tinggi, maka ditandai dengan bunyi lonceng dari gereja di Basilika Santo Petrus. Nah, kalau bunyi lonceng tadi berarti paus baru sudah terpilih. Kita nggak tahu. Ini kan sudah lanjut juga paus kita ya kan? Terima kasih nih, cuma nggak lihat tadi guru gerak ke sana ya. Lalu yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Ya. Liturgi gereja Katolik itu sama. Sekarang kita di Indonesia, minggu kemarin kita merayakan Minggu Prapaskah yang kedua. Dengan bacaan pertama dari kitab apa itu saya lupa, bacaan kedua dan bacaan Injil. Kamu ke gereja mana saja sama, kamu sekarang di Jakarta, kamu ke Bandung, ke Keuskupan Bandung, ke Katedral Bandung, bacanya sama. Kamu pergi ke Malaysia, sama bacaannya. Pergi ke Inggris, bacanya sama, bedanya apa? Beda bahasa aja. Mungkin kalau ke Inggris ya pakai bahasa Inggris. Kalau perginya ke Thailand ya pakai bahasa Thailand. Perginya ke Taiwan ya pakai bahasa Mandarin. Sama, liturgi sama, hanya bahasa yang beda. Maka siapa nih kalau bisa online suka ikut-ikut saya kadang-kadang ikut dari dari tempat lain, kadang ikutin suka mendengarkan yang dari Rusia, dari Polandia. Walaupun bahasa nggak ngerti, tapi tahu urut-urutannya. Ini sampai di mana, ini sampai di mana. Karena kan bacaannya sama, lalu ada lagu-lagu yang sama, hanya bahasanya yang berbeda. Itu saya kalau sambil kerja kadang-kadang itu YouTube itu yang dari Lourdes itu ada kan, di situ Lourdes ada misa, ada bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa apa ya, walaupun nggak ngerti bahasanya ngikutin tapi tahu urut-urutannya. Itu jadi kesatuan kita juga kesatuan dalam liturgi. Ya bacanya sama karena kita punya namanya kalender liturgi. Jadi makanya kita kalau orang Katolik kita pergi kemana saja, bisa masuk ke gereja mana saja, ke gereja Katolik karena bacanya sama. Ya, kecuali ada sedikit pergeseran pindah hari. Misalnya kita kalau tanggal 15 Agustus itu kan pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Karena di Indonesia tidak hari libur, maka itu digeser ke hari Minggu terdekat. Tapi kalau di Italia itu hari libur, maka orang ke gereja pas tanggal 15-nya itu. Ya. Maka kalau ada pergeseran karena kita tidak
tidak libur supaya umat apa bisa merayakan Ekaristi. Maka ketika Jumat Agung dibuat tanggal merah, maka ke gereja. Pemerintah memberi kesempatan umatnya untuk ke gereja. Ya, jadi kalau ada hari-hari keagamaan dibuat hari libur, itu berarti pemerintah sedang menjalankan, ya, menjalankan setiap warga negara untuk berhak menjalankan ibadahnya. Maka digunakan kalau memang diberi hari libur, ya kan. Paskah jatuh selalu hari Minggu, ya kan. Tapi kalau Jumat Agung kan hari Jumat, ya kan, ke gereja. Terus kenaikan itu hari Kamis, hari raya, maka gereja kita diberi hari libur. Kalau tadi yang Bu Guru katakan yang kalau 15 Agustus itu Bunda Maria diangkat ke surga itu tidak hari libur, maka gereja menggeser ke hari Minggu terdekat karena itu hari raya. Kan salah satu dari perintah gereja adalah merayakan Ekaristi pada hari raya yang diwajibkan. Oke, dilihat situ jadi upaya-upaya untuk menjaga tentang kesatuan. Jadi kesatuan iman, kemudian kesatuan pimpinan dari hierarki, kemudian juga dari kebaktian. Ya, salah satunya dari perayaan Ekaristi. Sama bacaannya. Warna liturginya juga sama, ya kan? Ada berapa warna liturgi? Nah, ini paus kita yang sekarang, ya. Yang dia dipilih tanggal 13 Maret 2013. Jadi kalau sekarang sudah berapa tahun ya? Sampai tahun 20 sudah lewat ya, kemarin ulang tahun keberapa nih kan tanggal 13 Maret ya diangkatnya, ya kan? Ini orang Argentina. Jadi orang yang sangat rendah hati, ya kan? Orang rendah hati, bagaimana kita lihat penampilan-penampilan itu menyapa orang-orang yang kecil, orang-orang lemah. Nah ini uskup kita ini, kardinal kita ya, jangan sampai lupa mana warga kesukaan mana nggak tahu. Aduh, kita teritorialnya Keuskupan Agung Jakarta. Oke, lalu berikutnya ini adalah arti gereja yang kudus. Nah, gereja yang kudus. Gereja yang menjadi perwujudan kehendak Allah yang maha kudus untuk sekarang juga mau bersatu dengan manusia dan mempersatukan manusia dalam kekudusan. Jadi sumber kekudusan gereja itu siapa? Sumber kekudusan gereja itu siapa? Atau gereja itu menerima kekudusan dari siapa? Dari Allah. Gereja menerima kekudusannya dari Allah. Dari mana tahunya? Nah, ketika dibaptis, orang dibaptis menggunakan air suci. Air suci itu menjadi simbol pembersihan dosa, pengampunan dosa, ya. Jadi air bersih dipakai itu menjadi simbol pembersihan. Maka salah satu buah dari menerima sakramen baptis adalah orang disucikan atau dibebaskan atau diampuni dari semua dosanya. Baik dosa asal maupun dosa pribadi. Ketika orang itu dikucurkan air baptis itu dengan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketika terjadi itu, itulah orang itu dikuduskan. Dalam keadaan bersih. Tapi bagaimana bukan kita sebagai manusia lemah, Bu, jatuh dalam dosa. Lalu gimana kalau orang yang sudah disucikan tadi jatuh dalam dosa, untuk disucikan lagi menerima apa? Sakramen tobat. Maka gereja memberi sarana itu karena tahulah manusia itu manusia yang punya daging, ya kan? Maka Santo Paulus kan mengatakan ada keinginan daging, ada keinginan roh. Keinginan daging itu yang membawa orang supaya terpisah dari Allah. Misalkan apa itu keinginan roh? Keinginan roh, keinginan daging.
pesta pora, kemabukan, perjudian, perseteruan, perselingkuhan, dan seterusnya. Sedangkan keinginan roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya kan? Atau kalau kita lihat karunia roh, itu karunia berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah, maka ketika warga gereja karena tindakannya merusak kekudusan dirinya, maka itu dipulihkan dengan menerima sakramen tobat. Jadi setiap warga gereja menerima kekudusannya itu dari Allah melalui peristiwa pembaptisan. Ketika dibaptis, orang itu dibersihkan dari semua dosa. Dosa asal maupun dosa pribadi yang dia buat sebelum ia dibaptis. Setelah dibaptis, hidup dalam dosa lagi, berbuat dosa lagi, menerima sakramen tobat. Begitu seterusnya. Jadi ini sebenarnya kita ini sudah menerima nih, kita dikuduskan oleh Allah melalui peristiwa pembaptisan kita. Gereja yang kudus merupakan tanda rahmat Allah yang menjadi sarana keselamatan bagi umat manusia. Kedosaan para anggota gereja tidak menghapus kekudusan gereja, karena pada hakikatnya gereja adalah kudus. Dan gereja menerima kekudusannya itu dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kalau saya ini anggota gereja, saya melakukan tindakan yang tidak baik, saya itu tidak menghapus kekudusan gereja seluruhnya. Hanya saya mencemarkan kekudusan diri saya. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, biasanya kan lalu relasi kita dengan orang itu gak enak, ya kan? Misalkan ini saya berbuat salah sama Jonathan. Maka hubungan saya dengan Jonathan itu menjadi gak enak, ya kan? Mungkin saya malu lah kalau ketemu. Berusaha untuk tidak ketemu. Maka itu supaya hubungan menjadi baik lagi, gak sungkan-sungkan, gak canggung-canggung lagi, maka harus ada upaya rekonsiliasi. Nah, saya datang minta maaf kepada Jonathan. Nah, demikian juga kalau dalam gereja. Supaya saya itu tidak mengganggu dinamika kehidupan komunitas gereja, maka saya menerima sakramen tobat. Ya, itu untuk memelihara kekudusan. Ini upaya-upaya untuk memperjuangkan kekudusan gereja. Maka sebenarnya ketika kita menerima sakramen baptis, kita itu punya panggilan untuk memelihara panggilan kita sebagai orang yang dikuduskan dengan tindakan-tindakan nyata. Jangan sampai berbuat dosa. Dan kalau memang terlanjur berbuat dosa, menerima sakramen tobat. Jangan ditunda-tunda, nanti lupa. Kan saya itu kalau yang komuni pertama itu kan orang tua juga wajib kan terima sakramen tobat. Bu, bagaimana Bu? Saya sudah 16 tahun loh nggak ngaku dosa. Aduh. Ingat dia dosanya selama 16 tahun dia buat dosa. Jadi jangan dibiarkan berlalu. Nanti berlalu akhirnya menganggap itu biasa. Jadi menganggap lagi itu bukan dosa. Ya, itu saja. Nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah sampai kedua ya. Gereja yang satu, ini gereja yang kudus. Nanti berikutnya minggu depan kita lanjutkan yang ciri ketiga dan ciri keempat. Oke? Kita tutup dengan doa. Tadi sepakat yang tutup adalah yang di kelas. Ya. Baik, siapa yang di kelas yang akan menutup? Cap, cip, cup, nomor. Kayaknya sekarang nomor 15 sih. Yang nomor 15 di rumah kan?
Kalau gitu nomor 1 tambah 5 siapa? 6. Siapa? Siapa nomor 6? Oke, di sini mudah-mudahan ketangkap oleh temanmu yang di rumah. Kamu doa di sini. Semoga kedengaran. Nanti kita tanya di rumah dengar nggak nih suaranya nih? Berarti Bu Guru mesti latihan lagi nih bagaimana menggunakan sistem supaya suaranya kedengaran. Oke, silakan. Biar kelihatan. Atau geser deh. Kelihatan nggak? Wah, wajahnya nggak kelihatan. Silakan ngomong yang keras. Yang keras ya supaya sampai di rumah. Teman-teman di Marcel, mari kita berdoa dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pelajaran agama hari ini. Semoga kami dapat mengerti apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Bu Marcel. Amin. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Ya, terima kasih kembali. Silakan bersiap-siap untuk pelajaran berikutnya. Masih ada jeda berapa? Iya, jeda. Nanti masuk lagi jam pukul berapa? Kan sekarang kan jam 9 sampai 10 lewat 10. Lalu 20 menit, berarti 10.30 siap ya. Kan ada jadwalnya, kan sudah dibagiin jadwalnya. Ini nggak dikeluarin. Oh iya. Enggak, mereka nggak keluar. Ibu ini udah bisa keluar kan ya, Bu? Halo yang di luar, yang di rumah kita selesai. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Ya nanti Bu Guru kirim rekamannya. Oke, Mudah-mudahan Bu. yang Makasih ya, kamu Bu. nggak kedengeran di rumah nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Makasih, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Makasih, Bu. Makasih. Bu. Dadah semuanya. Masuk TV gitu ya? Masuk TV ya?